dalam Esa Flow. Oke teman-teman, sekarang kita ngobrol bareng nih sama Mas Wandinya. Tadi kita sudah lihat langsung bagaimana proses pemindahan indukan arwana. Nah nih Mas Wandi nih, arwana ini di kolam yang pertama tadi itu dipindahkan, itu berapa lama itu? Biasanya kita pindah kolam 1,5 tahun sampai 2 tahun sekali. Ya. Jadi, tujuannya buat penyegaran ikan. Yang kedua, buat sortir ikan juga, mana ikan yang masih produktif, mana yang tidak, mana yang kualitasnya menurun, mana kualitasnya menurun, atau yang masih tetap stabil. Jadi yang kualitas menurun kita langsung upkir. Nah, itu setelah dipindahkan itu berapa lama itu? Di kolam barunya itu? Biasanya sampai kolam yang awalnya itu bersih, jadi kurang lebih 1 bulan ya. Jadi kita bersihkan dulu dari ikan-ikan liar, lumpurnya. Setelah itu kita jemur dulu. Jemur kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Tujuan dijemur itu buat matiin bakteri. Jadi buat matiin bakteri yang di kolam. Setelah itu kita isi air lagi. Setelah isi air penuh, airnya stabil, ikan yang tadi kita masukkan lagi ke kolam awalnya. Jadi itu kolam yang awalnya itu dibersihkan, itu lumpur-lumpur diangkat semua ya? Betul, karena lumpur-lumpur itu kan dari kotoran-kotoran ikan yang udah menumpuk, ya. Dari kotoran ikan arwana sendiri atau kotoran ikan liar atau debu-debu dari air ngendep di situ. Jadi perlu dibersihkan. Kalau tidak nanti kolamnya makin lama makin kotor, amoniak makin banyak, produksi keganggu, kesehatan ikan juga keganggu. Itu kegiatan rutin berarti per berapa ya? Per setahun setengah apa gimana itu? Paling lama 2 tahun sekali. 2 tahun paling lama ya? Paling 2 tahun sekali. Ya memang harus seperti itu. Jadi kolamnya memang harus dibersihkan. Mungkin hama-hama harus diangkat semua ya, hama kayak ikan-ikan apa tadi? Ikan-ikan liar seperti ikan liar, nila, ada gabus juga, ya macam-macam ikan-ikan liar yang biasa hidup di sungai atau di sawah, ada udang-udang juga. Padahal itu nggak ada dipelihara, pernah dibuang sana ya? Tidak, karena itu emang sulit dibasmi mungkin dari telur-telur. Udah ada telurnya ya itu. Yang masuk ke lumpur segala macam, begitu diisi air dia netes lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan jadi bagian dari ekosistem. Ya. Biar ekosistem itu tidak mengganggu, kalau terlalu banyak ya kita bersihkan. Iya, benar. Nah, itu tadi sekitar berapa tadi ya? Berapa ekor itu yang? Kurang lebih 70-an ekor. 70 ekor ya. Nah, itu kita pindahkan ke kolam yang barunya. Itu sementara ya, mungkin 1,5 bulan ya? 1 bulan? Ya, kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tadi lihat kondisi efektif nggak kita bersihin kolam, karena ini musim hujan juga, jadi pas jemurnya kan perlu waktu agak lama. Iya. Dan tadi juga ada arwana yang apa? Keluar ini ya, telurnya ya? Iya. Apa gimana tuh? Dia karena dia udah mateng gonat, Ya. Tidak keburu dikawinin atau berpasangan, dia jadi keluar telur sendiri dari perut. Itu hal yang biasa kalau kita pemindahan kolam. Ya kalau kita kan yang awam sayang-sayang gitu, jadi ada arwana. Ya itu udah resiko, soalnya kalaupun dia mijak, kemungkinan jadi juga kecil karena kolamnya udah terlalu kotor. Ya. Itu rata-rata umur berapa tuh yang di dalam kolam itu? Kita paling muda yang tadi kita pindahkan itu paling muda 7 tahun. 7 tahun. Tapi ada juga yang 15, 20 tahun, bahkan yang paling tua tadi kurang lebih 25 sampai 30 tahun. 25. Ya, kurang lebih 85 cm lah. Iya. Ya. Itu teman-teman ya, tadi kita pindahkan arwananya dan tujuannya seperti apa? Untuk penyegaran ikan-ikan yang di kolam awal. Nah, itu Mas, kalau untuk persiapan kolam barunya itu seperti apa itu? Jadi buat kolam baru atau kolam buat penampungan pemindahan ikan sementara tadi, kondisi kolamnya emang benar-benar udah bersih. Jadi airnya bersih, kolamnya sendiri juga bersih, dasar-dasarnya udah bersih. Jadi
tadinya tujuannya buat penyegaran gitu. Jadi airnya juga benar-benar udah lebih bagus gitu. Ya, udah fresh lah airnya. Jadi mereka masuk ya. Persiapannya berapa lama itu? Persiapan sih nggak tentu, tapi persiapan buat pindah ikan sendiri kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu karena ikan perlu dipuasakan dulu. Pas ikan mau dipindah itu kan dipuasakan dulu. Dipuasakan ya ikannya. Jadi kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu lah dipuasakan. Ya. Itu tadi ikannya berarti sudah ada yang mau nelur juga ya? Itu udah siap mijah semua. Udah siap jadi mijah ya? yang betina rata-rata masih produktif gitu. Jadi tinggal ketemu pasangannya dia bisa siap mijah. Oh iya, jadi ketemu pasangan siap mijah berarti. Jadi mumpung ini baru masuk musim penghujan, jadi kolam kita bersihkan dulu. Jadi waktunya nanti dia udah waktu mijah atau musim mijah, kolam udah benar-benar bersih. Ya. Jadi kemungkinan ikan ngerem gagal itu sedikit ya. Iya. Grooming alami. Grooming alami. Grooming itu kan pertumbuhan. Tapi kalau dari warna sendiri itu benar-benar warna alami karena kita semuanya emang PT Arwana ini alami. Jadi dari mulai warna, jadi ya kita menentukan warnanya benar dari genetik yang bagus. Jadi kita pilih awalnya dari anakan yang warnanya bagus-bagus, kita simpen, kita siapkan buat indukan. Ya, berarti indukan arwana yang ada di sini ini benar-benar ikan-ikan pilihan. Lalu ikan-ikan itu apa pernah waktu kecilnya itu pernah ditanding atau gimana itu? Oh tidak, karena tanding ini boomingnya kan baru belakangan ini. Ya. Sedangkan ikan-ikan itu umurnya kurang lebih di atas 10 tahun, ada 10 tahun, 15 tahun. Ya. Jadi yang namanya tanding atau segala macam itu masih awam, orang belum ada tahu. Ya. Tanding, orang mulai tanding segala macam ini kan 5 tahun kebelakangan ini semenjak banyaknya kontes ya, dan yang dipilih itu cuman kategori yang merahnya aja. Jadi bukan pertumbuhan ikan atau anatomi ikan keseluruhannya. Mudah-mudahan dengan melihat tadi begitu, metode penjurian nanti bisa dipilih. Jadi tujuannya ikan itu yang kita rawat semestinya jangan dieksploitasi gara-gara uang dan piala. Itu pesan saya. Jadi selama ini mungkin orang yang berpikir ikan arwana itu super red ya, super red itu merah. Ternyata kita lihat tadi tidak semuanya merah ya. Ya, ada yang merah, ada yang oranye, bahkan ada yang kuning. Nah itulah tergantung sebenarnya dari kualitas juga. Karena kualitas, kalau kuning pun genetiknya kuning, mau kita tanning seperti apa jadinya kuning. Karena sebenarnya tanning itu mempercepat warna, bukan bikin merah warna. Jadi mesti bisa dipisahkan atau dibedakan kan tujuan tanning segala macam. Mas Wandi ini kan udah sering menjadi juri di Indonesia dan internasional ya, sering menjuri kontes ikan arwana. Sebagai juri, melihat kualitas ikan arwana yang bagus itu seperti apa? Ini kita lihat dari kacamata juri dan sebagai pribadi saya sendiri. Juri, pertama kita juri kenapa mesti banyak? Setiap ada event kontes, karena selera juri beda-beda. Tetapi untuk tetap on the track, makanya setiap kontes mestinya ada tolak ukurnya, tolak ukur penilaiannya. Jadi mesti ada batas-batasannya biar juri itu tidak menyimpang dan tidak berpihak ke salah satu kontestan ikan. Batasan-batasan itu bisa berbentuk dari sistem nilai, semua warnanya mesti berapa persen, anatomi berapa persen, dan propertinya berapa persen. Kalau setiap kontes ada begitu, bisa meminimalisir juri-juri yang berpihak ke kontes-kontes atau peserta ikan. Jadi mesti ada batas-batasan. Dan sebaiknya yang namanya kontes itu ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya ya nilai. Jadi ikan itu dinilai, masuk ke kontes yang dinilai. Buat pertanggungjawaban juga terhadap peserta kontes. Oh, ini saya menang dengan poin segini. Ini kalah, kekurangan ikan saya begini. Jadi ada nilai edukasinya. Mudah-mudahan kontes-kontes ke depan di Indonesia itu ya semakin baik. Untuk kontes yang ada ini biasanya yang banyak dikonteskan itu ikan jantan atau betina?
Nah, untuk kontes antara jantan dan betina itu mesti dipisahkan. Kalau di kelas L paling banyak pasti jantan. Kenapa paling banyak jantan? Ini bukan masalah warna. Tadi warna udah kita patahkan. Di mitos tadi warna arwana betina itu bisa jauh lebih merah pada jantan. Tetapi masalah size dan anatomi. Jadi ikan jantan itu size-nya bisa lebih besar dan anatomi gedenya bisa lebih bagus. Gitu loh. Tapi kalau di bawah 50 cm atau kelas M, S, L itu campur-campur, ada yang betina, ada yang jantan. Jadi tidak begitu terpengaruh. Jadi antara jantan dan betina. Cuman yang tadi yang saya bilang tadi di kelas L rata-rata pasti ikan jantan. Ya. Terus untuk membedakan ya ikan-ikan arwana yang jantan dan betina ya, ini kadang-kadang para pemula nih bingung, bisa dilihat dari mananya itu? Untuk ikan besar tentunya tidak sulit bagi yang pemain-pemain arwana sudah lama, tidak sulit membedakan antara jantan dan betina. Tetapi untuk ikan-ikan yang kecil atau di bawah 50 cm ketepatannya kalau kita lihat dari anatomi tidak bisa tepat 100% atau 90% karena bentuk badannya apa kadang belum terbentuk. Tetapi kalau kita mau tepat bisa dilihat dari bentuk genetikalnya. Bentuk genetikalnya itu atau alamat kelamin dari ikan tersebut. Tapi secara garis besar untuk membedakan jantan atau betina dari ciri fisik bisa kelihatan. Seperti kalau jantan bentuknya memanjang, kepalanya lebih lebar, fungsi kepala lebih lebar yaitu tepat dia mengerem atau menampung telur dalam mulut. Badannya juga lebih ramping. Kalau betina biasanya lebih kecil, melebar, kepalanya kecil, meruncing. Itu ciri fisik yang gampang dibedakan. Tapi kalau ragu-ragu tadi ya kita lihat alat kelaminnya atau genetika. Kelaminnya ya. Ya. Biasa kan untuk indukan kan disatuin semua tadi itu ya. Nah, itu ada rawan penyakit nggak dengan? Kalau indukan dari tempat yang sama dipindahkan ke tempat yang sama juga tidak akan rawat penyakit. Jadi yang bikin ikan itu rawan sama penyakit indukan yang tidak tahu dari tempat yang mana. Jadi mungkin dari segi perawatannya kita juga nggak tahu, pergantian airnya kita juga nggak tahu. Jadi tiba-tiba dimasukkan, digabungkan. Nah itu bisa bawa patogen atau bibit penyakit. Tapi kalau dari tempat yang sama dengan komunitas yang sama kemungkinan kecil tidak ada penyakit. Paling ada luka-luka kecil, bekas gesekan segala macam, bisa kita taburkan antibiotik atau bisa ditaburkan garam di dalam kolam yang tempat dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, kalau resikonya itu kan kadang sirip suka robek, dayung kadang-kadang ya robek juga. Itu gimana untuk perawatan? Untuk itu ikan-ikan indukan atau ikan kolam tentunya tidak bisa dihindari yang namanya ikan cedera ya. Tetapi bisa kita minimalisir dengan penangkapan yang hati-hati, dengan kerja yang hati-hati. Jadi itu buat minimalisir. Tapi buat pencegahannya bisa kita kasih antibiotik di dalam kolam yang baru tadi. Tadi kan ada yang dipisahin itu ya, antara arwana yang dipindahin dengan arwana yang dimasukkan ke akuarium. Itu kenapa itu? Yang dipindahkan itu ke kolam penampungan tadi udah fix. Udah fix ya. Jadi yang kita angkat ke akuarium tadi, satu warnanya kurang, yang kedua sudah tidak produktif, yang ketiga sudah umurnya udah tua kok tidak produktif. Jadi kita perlu perawatan dan untuk analisa juga di akuarium kenapa sih ikan ini kan begitu. Nah itu kalau yang sudah tidak produktif itu gimana tuh? Biasanya kita rawat. Kan ada juga pengobis yang cari ikan besar yang mulus. Jadi untuk bisnis arwana ini bagusnya ikan udah nggak produktif tapi masih ada nilai jual yang lumayan. Oh iya. Ya untuk arwana yang ada ini kan ada warna biru, terus kuning, ya kemerahan, ada hijau. Nah itu tuh bisa dijelasin nggak itu kenapa dari indukannya? Itu berasal dari genetik indukan kita yang awal-awal. Makanya kita diadakan namanya pemurnian jenis. Pemurnian jenis itu seleksi tanpa henti.
Jadi kita cari indukan yang terbaik, yang kurang kita keluarin, kita diganti lagi dengan indukan terbaik. Jadi kita untuk mendapatkan genetik yang terbaik. Jadi seperti base unggulan tadi yang kita lihat, ada base biru, ada base hijau dan base kuning. Itu base unggulan yang selama ini emang hasilnya nggak pernah meleset buat warna merahnya segala macam. Iya. Nanti ikan-ikan yang di sini semua memang ikan penangkaran ya. Iya. Ikan tangkapan lagi ya. Bukan, Ya. di sini sudah bukan tangkapan lagi karena induk awal kita udah F2. Sekarang kita udah sampai F4. Jadi induk-indukan yang tadi udah 90% hasil breeding atau hasil anakan PT Arwana sendiri. Jadi udah nggak ada ikan alam lagi, karena kalau ada ikan alam itu juga jadi not buat dari kehutanan. Oke, sampai di sini dulu liputannya, bincang-bincang dengan Mas Wandi di PT Arwana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esa Flow.